Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di tim casing. Ya, udah kelihatan ya handphonenya apa ya. Ini Poco M4 Pro. Banyak banget dari teman-teman yang request setelah kemarin bahas Samsung, terus juga bahas Xiaomi casingnya. Bang, Poco apa? Poco M4 Pro. Dan yang ikutan nyawer, wah lumayan. Ada jadinya nih yang bikin gue penyemangat buat bikin video tim casing ini ya. Ini gue belinya di toko langganan gue, nanti gue taruh di deskripsi biasa, ada di bawah. Terus casingnya total ada 15 pieces. Cuma 15 piecesnya bukan beda-beda tipe. Tipenya tuh cuma sedikit yang gue nemu di satu toko tersebut. Dan ini bisa kelihatan ada 15 banyak karena warnanya aja sih guys. Jadi ya biar teman-teman tahu warna-warni casingnya kayak gimana kalau ditempelin di warna kuning Poco M4 Pro ini. Dah, biar nggak kelamaan langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia Poco M4 Pro-nya. Gue pegangnya yang warna kuning seperti ini. Ini ada logo Poco-nya, terus pinggirannya emas gitu ya, nggak senada kayak back covernya. Terus ini sebelumnya gue kasih tahu dulu kayak biasa, kalau Poco-nya ini yang gue pegang anti goresnya masih yang bawaan. Jadi belum gue ganti apa-apa. Ini masih ada baret-baretnya ya, cuma ya sudahlah masih bisa dipakai. Jadi menurut gue masih aman. Dan ini handphone sebenarnya menurut gue nggak compact sih. Gue nggak bisa bilang compact, tapi dipegangnya tuh enak. Dia nggak apa ya, nggak kegedean banget lah, untuk dipakai daily juga enak-enak aja ini. Oke, fingerprintnya aman. Nah, langsung aja kita masuk ke casing pertama. Kita mulai kayak biasa dari yang paling murah dulu. Tapi sebenarnya di episode kali ini cuma ada 2 harga doang sih. Jadi emang nih casing murah-murah banget sih guys yang gue dapetin ya. Nih, kita mulai dari yang harga 40.000 dulu. Malah ketemunya tuh casing andalan kita semua guys, yaitu Autofocus Ultimate Experience. Nah, casingnya kayak begini, pasti teman-teman udah hafal banget lah. Tapi ada yang beda kali ini. Apa itu bedanya? Ada 2 warna guys. Widih, ada yang biru dongkernya. Ini gue ngeliatnya awal-awal agak-agak aneh sih, ada lubang di sini ya, kecil ya. Tapi ya ini sebenarnya lubang buat infrarednya kali ya, dari si ininya nih, si Poconya. Mungkin. Cuma ya sudah. Langsung kita coba pasang aja dulu yang warna hitam dulu ya. Oke, seperti ini ya. Warna kuningnya hilang banget dari belakang. Kita bisa ngeliat kuningnya ya dari samping-samping sih. Kita lihat dulu kerapiannya. Sebelah atas, oke. Rapi jali. Terus tombol volumenya, oke. Kliki aman. Fingerprint. Nah, bisa. Oke, aman. Terus ke bawahnya seperti ini. Dan di bawah juga rapi jali. Dan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Nggak ada lubang buat hidung babi ya. Ini bagian kamera pasti aman karena terlindungi banget. Terus bumper bagian depannya, bibirnya, oke, lumayan tebel ya. Jadi aman nih kalau teman-teman taruh telentang ataupun tengkurap. Nggak langsung kena layar handphonenya. Oke, sekarang kita cobain kameranya untuk yang ultra wide. Oke, aman guys, nggak ada item-item vignette-nya, aman banget. Ini bisa dilihat, tuh aman. Ini bayangan ya, bukan vignette. Tapi kalau vignette ya pasti ada melengkung-melengkung di pinggirannya lah. Teman-teman pasti lebih apal. Dari depan seperti ini, bagian bezel bawahnya kelihatan lebih tebal ya. Oke, dan sekarang kita cobain yang warna birunya. Nah, seperti ini. Mata gue sih tetap lebih suka yang hitam sih guys, ketimbang yang biru ini ya. Cuma ya balik lagi ke selera. Oke, ini casing nggak begitu nambah beban banget. Jadi kan basicnya si Poco M4 Pro ini emang enteng ya. Jadi ini nggak masalah sih menurut gue kalau temen-temen nggak suka handphone yang terlalu berat. Menurut gue pakai casing anjay ini tuh nggak nambah berat banget gitu loh. Tapi makin mantep aja dipegangnya. Jempol sama jari tengah masih bisa ketemu dengan baik ya. Dan ya udah looksnya seperti ini kalau dari belakang. Ini yang 40.000 pertama. Bukan pertama, udah guys. 40.000 cuma 2 casing ini aja. Satu casing sih sebenarnya. Cuma ya 2 warna gitu. Sekarang kita lanjut ke harga yang paling mahal, yaitu 50.000. Oke, 50.000 pertama yang ini saudaranya masih si autofocus ya. Cuma yang ada ringnya. Ringnya ngebulat. Udah sering lihat lah ya. Tuh bagian dalamnya seperti ini. Kita coba pasang. Nah, kayak begini guys, lebih clean sih kelihatannya ya, nggak ada karbon-karbonannya. Tapi menurut gue ini feelsnya dipegangnya tuh lumayan licin, mirip-mirip finishingnya baby skin gitu sih. Tapi ya karena ada ringnya harusnya nggak begitu khawatir banget lah ya. Kalau teman-teman takut jatuh megang pakai casing ini, ya nggak juga gitu loh. Terus kita lihat perlindungannya bagian kamera ya masih sama kayak autofocus yang pertama tadi. Pastinya kalau ditaruh telentang kenanya adalah bagian tengah sini, bagian kickstand atau bagian ringnya. Terus bagian depannya juga oke, sama tebelnya kayak yang tadi. Kalau ditaruh tengkurap oke, aman, nggak ada masalah. Telentang ya pasti aman tuh.
berpusat di tengah-tengah sini. Kita lihat kerapiannya bagian atas. Oke. Wow, unik ya bagian speakernya begini nih. Ada lubang-lubang percumanya tapi bagus gitu detailnya jadinya. Yang bagian remote-nya juga aman banget. Terus tombol volume oke, aman. Terus bagian fingerprint oke, aman. Dan ini juga modelan lubang speakernya lucu menurut gua, nice lah. Terus lubangnya juga presisi banget ya untuk harga gocap, oke banget nih. Dan nggak ada lubang buat hidung babinya guys. Habis itu kita cobain ultra wide-nya. Ultra wide. Nah, nih ultra wide, oke, aman ya. Jepret. Tuh guys, nggak ada efek vignette-nya. Oke, 50.000 yang pertama selesai. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya nih casing protektif pastinya. Ini yang rugged shield tulisannya. Waduh, ada gambar tamengnya lagi logonya. Dan ini kalau teman-teman perhatiin finishingnya tuh mirip-mirip kayak sandstone. Jadi ada kasar-kasar gitu di bagian kotak-kotak sininya. Kalau yang ininya nggak begitu kasar sih. Walaupun dia punya finishing yang sama ya. Tapi yang garis-garis ini berasa lebih halus. Kalau yang ininya kerasa kasar dikit doang gitu loh. Bagian dalamnya polosan aja dengan ada tulisan seperti ini. Chris to struggle and you kiss. Cheese, CAC, cheese to struggle and you cheese to live, anjay. Ini tebel gini, coba pasang dulu. Oke. Oh, cakep. Walaupun agak aneh di bagian ini kameranya nih, ada hitam-hitam tambahannya lagi kan di kamera temennya. Kalau kamera utamanya kan ini kamera teman-temanannya. Sebelah kiri ada jeda gitu, tapi yang sebelah kanan mepet gitu, sebelah kanan AI-nya gitu loh guys tuh. Tapi kalau dilihat dari jauh sih kayak nggak kayak Poco M4 Pro jadinya, karena ada ini nih di sininya gitu loh. Apa sih ya, cowakan gitulah pokoknya. Kalau yang tadi kan dari tadi ada bulat-bulatan masing-masing lensa, kalau ini kan enggak. Jadi wah, ini Protek. Ini kalau yang ini berasa lebih berat, iya. Ini berasa lebih berat. Jadi kalau teman-teman yang mungkin udah suka sama beratnya atau entengnya si M4 Pro secara standarnya dan pakai casing ini berasa lebih rigid lagi sih. Lebih kayak lu tuh ready buat nimpuk gitu loh guys. Kalau misalkan ada yang kesel, ada orang-orang yang ngeselin gitu di jalan, nih timpuk aja pakai handphone ini plus casingnya nih bisa lumayan sakit sih, benjol ini. Keras banget ini jadinya. Cocok loh buat teman-teman yang suka di outdoor gitu ya, kerja di outdoor apa suka keluar-keluar gitu. Sayang banget sama handphonenya, walaupun nih handphone juga nggak bisa dibilang mahal juga sih, cuma tetap aja belinya pakai duit ya nggak. Kita lihat kerapiannya bagian atas, lucu ya. Bagian ininya jack audionya, sobeknya nyambung terus sampai bagian speaker, terus infrared blasternya juga oke, rapi jali, terus tombol volume juga oke, kliki aman, fingerprint. Aman juga. Terus nggak ada hidung babi sini. Ini bagian bawahnya rapi jali juga, keren nih. Dan di sebelah kiri juga oke, nggak ada apa-apa. Oke ya, kelihatan banget lebih tebal nih bagian bezelnya, kiri kanan atasnya, yang bawahnya apalagi semakin tebal. Cuma ya resiko, namanya juga proteksi, jadi dia emang harus lebih tebal. But overall ini dipegangnya enak sih. Dan jadinya nggak nyampe nih jempol sama, udah gue renggangin banget nih. Jempol sama jari tengah ketemunya sedikit doang, anjay keras. Oke. 50.000 ya. Selanjutnya ke 50.000 yang lain. Oke, 50.000 selanjutnya yang seperti ini, yang leather, vegan leather gitu bilangnya. Cuma ini kulit kaleb dan ini ada yang metal-metalan kecil. Ya teman-teman pasti udah apalah nih. Yang kodenya tuh, kodenya kan. Yang tipenya kode A New Tactile Experience and Fashion Made in China. Dari kemarin bahas video tim casing baru-baru ini udah banyak banget yang model begini. Padahal kalau yang dulu, tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu itu belum ada tipe yang seperti ini. Sekarang udah ada lagi. Casingnya ini kenanya style case, kiri kanan atas bawah adalah soft case dan tengahnya ini adalah hard case. Cuma yang unik dari casing ini adalah teman-teman tuh nggak cuma warna hitam doang, tapi gua ada ngambil sampai 5 warna lengkapnya seperti ini ya guys. Dan ini udah kebayang sih kalau misalkan teman-teman pakai nih, langsungnya gue pakai ya. Nah ini tuh casing kalau teman-teman bosen sama warna handphone, warna asli handphone teman-teman, Poco M4 Pro nya bisa beli yang ini karena totalitas dia akan ngerubah warnanya juga. Tuh cuma kelihatan di bagian samping-sampingnya aja. Kalau yang tadi juga sih, dari tadi juga. Cuma kalau yang ini kelebihannya banyak warnanya. Jadi bisa menyesuaikan outfit teman-teman lah kalau misalkan mau jalan sama teman-teman, sama keluarga atau mau foto-foto doang gitu loh. Oke, kita lihat kerapiannya dulu. Bagian atas oke, rapi jali, cakep. Terus volume juga oke, aman, fingerprint.
Oke, aman juga. Ke bawah ada grip tambahannya, terus bagian bawahnya juga oke, rapi jali. Dan di sebelah kiri, oh akhirnya ada hidung babi dan grip tambahannya. Udah polosan gitu aja. Bagian kameranya terlindungi semua, jadi kalau taruh telentang pasti aman. Tapi bagian depannya cuma tipis guys. Gua nggak tahu nih kalau teman-teman pakai tempered glass, dia masih bisa aman nggak ya kalau ditaruhnya tengkurap. Kalau yang sekarang sih taruh tengkurap masih aman. Telentang juga aman. Oke, dari belakang seperti ini, yang hitamnya sebelum ganti yang lain warnanya. Terus dari depan seperti ini, tipis masih kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas doang, yang bawahnya masih kelihatan tebal karena ya bezelnya lebih tebal sendiri. Dah, ini yang warna hitam. Habis ini teman-teman lihat yang warna lainnya. Ini yang warna grey-nya. Tapi gue lupa ya, kita coba kameranya dulu. Semoga aman untuk ultrawide 1, 2, 3. Oke, aman sekali guys. Tidak ada efek vignette otomatis. Tuh bisa dilihat ya. Oke, ini yang warna grey-nya. Pindah ke warna lain. Ini yang warna kuningnya. Walaupun kuning tapi beda ya sama aslinya si Poco kuningnya tuh. Jadi kayak Bumblebee banget kalau yang ini. Oke, lanjut ke warna yang lain. Nah, ini warna peach sih kalau gua ngeliat ya. Sebenarnya oranye, tapi mata gue lebih ngelihatnya ini warna peach. Nah, sip ya. Lanjut lagi ke warna merah tuh. Nah, seperti ini warna merahnya. Oke, terakhir kita pindah ke warna hijau. Nah, warna hijaunya seperti ini. Kalem ya. Terus ini dipegangnya juga masih compact dan masih enteng handphonenya. Karena casingnya juga nggak tebel-tebel banget. Kenanya ini adalah style case. Jempol sama jari tengah masih bisa ketemu. Sekarang lanjut ke casing 50.000 yang lain. Ya, selanjutnya adalah casing honeycomb. Gua nggak perlu jelasin lagi nih casing kenanya kayak gimana, langsung aja dipakai. Kenapa? Karena ya udah pada apal lah casingnya seperti apa materialnya kan. Ini protektif kenanya, nice choice juga buat teman-teman yang suka sama warna asli handphonenya, terus suka sama proteksi dan tidak peduli dengan nambah beratnya. Ini ini casing yang cocok buat kalian. Ditambah dia juga punya polanya, menurut gua honeycomb atau sarang lebahnya ini tuh bagus sih kalau kena cahaya ini bling-bling. Ada dua warna dari tokonya, yang smoke sama yang clear. Dan kalau yang clear seperti ini kalau dipakai. Ini feeling gua bagian kameranya kalau dites aman sih ultrawide-nya, tapi ya langsung kita coba aja. Tuh udah langsung ultrawide, aman ya. Jepret. Dan dilihat tuh nggak ada vignette alaminya, jadi aman nih buat teman-teman yang mau beli casing ini. Casing favorit lah pokoknya. Tuh ada pentol-pentol tambahan lagi ala-ala anti crack, jadi kalau misalkan amit-amit ini handphonenya jatuh tidak kenapa-napa guys. Aman banget pokoknya. Sip ya. Ini yang warna transparan ya. Penasaran juga nih kalau yang yang smoke-nya gimana ya. Oke, yang smoke seperti ini. Oh, lebih kalem sih. Iya, kuningnya kalau teman-teman nggak suka yang ngejreng banget, ini cocok sih. Cuma kalau ditanya pribadi, gue milih yang mana? Yang smoke sama yang clear, gue pilihnya yang clear. Justru warna kuning itu kan sengaja ngejreng. Di hukum fisika, warna kuning itu yang paling nyentrik gitu loh. Menurut gue sayang-sayang. Teman-teman udah beli yang nyentrik, udah beli yang kuning, tapi agak dikalem-kalemin itu menurut gue sayang sih. Jadi mendingan yang clear aja. Oke, kita lihat kerapiannya udah pasti rapi juga sih. Enggak nih, tuh bagian speakernya ketutupan, lubangnya dikit. Terus juga ini nggak di tengah-tengah untuk infrarednya, but it's okay lah. Terus oke, clicky juga bagian tombol volume, fingerprint. Oke, aman. Bagian bawah turun ke sini, tuh speakernya juga ketutupan sedikit di bagian yang karet-karetnya, bagian softcase-nya, cuma ya sudah lah. Terus di sebelah kiri seperti ini. Dah, ini pasti aman kalau teman-teman taruh tengkurap karena dia tebel nih bibir lebihannya, sama kalau taruh telentang juga aman. Gitu ya. Kemarin nggak ada yang dibanting-banting ya casingnya. Oke, cukup. Waduh, jadi berantakan semuanya, pada kepentok-pentok jadinya. Oke, sip. Sekarang 50.000 casing yang terakhirnya ya. Oke, ini dia casing 50.000 yang terakhir, dan casing yang terakhir juga di episode kali ini. Nih, 64 megapiksel. Salah. Ini mah kamera tulisannya di sini. Ini adalah 360 protection sih, tulisannya kayak gitu ya. Pas gue lihat di lapaknya. Nah, ini dia nih. 360 full protection, 360 derajat full protection case, paten produk. Wah, jadi produknya dipatenin ya. Jadi sebenarnya ini gue nggak begitu suka sama casing yang ini sih, cara personality ya, karena makainya ribet sama sering ngangkat
anti gores kita, baik itu tempered glass ataupun yang hydrogel buat gue pribadi. Tapi ya adanya ini doang di di tokonya, jadi ya sekalian aja gue ambil deh buat nunjukin ke teman-teman juga. Plus gue juga mau ngeliat nanti kira-kira pas ditaro ininya nih atas sama bawah yang warna merah ini ngangkat nggak nih dari anti gores bawaannya. Dan sejatinya ini casing ada 3 warna yang gue lihat, ada merah, ada biru, sama ada yang hitam. Tapi gue ambilnya yang merah ini aja. Untuk detailnya sendiri, ini casing semuanya adalah hard case. Hard case, nggak ada soft case sama sekali, jadi bukan hybrid banget. Ini hard case. Di bagian belakangnya ini ada tulisan 64 megapiksel triple kamera. Yes, ini bener karena emang kameranya ada 3, 1, 2, 3. Yang ini flash, yang ini AI. Nah, tulisan gitu doang. Jadi ini bener, ini nggak mengadi-ngadi kayak casing Cina yang lain ya. Dan ini cara pakainya tuh dibuka yang atas, atau teman-teman juga bisa buka yang bawahnya gitu. Terus nih dimasukin, diselosor begini. Salah. Dari atas. Nah, selosor begini. Oh, agak keras dan ada tombol volume. Teman-teman tuh pasti kepencet pada saat masukin handphone ini ke casingnya. Tapi secara proteksi sih emang bagus, cuma gue nggak suka aja. Terus nih klek dipasang ya. Nah, seperti ini. Oke, aman. Di bagian bawahnya nggak ada yang ngangkat-ngangkat, anti gores bawaannya. Terus yang bagian atas kita pasang juga. Ini ada kayak clippernya gitu nih guys. Nih sebelah sini. Agak susah. Nah, ini nih. Tinggal klik. Ini juga diklik. Nah, ya begini jadinya. Ini juga ngerubah banget warna asli handphone teman-teman. Tuh, jadi nggak kelihatan kuningnya, pure dari belakang ya. Terus untuk kan bener sama anti goresnya mepet banget sih. Untung ini nggak ngangkat. Kalau teman-teman pakai tempered glass, hati-hati aja sini. Terutama bagian pinggirnya sini. Pas diselosor, pengalaman gue waktu itu jadi kena dan ya udah kebuka. Lama-lama masuk debu, jadinya ya udah kebuka terus deh. Tapi secara proteksi sih ya oke lah. Emang ketutupan semua 360 karena dia juga bumpernya itu sampai ke bagian layar tuh. Terutama yang sudut kiri kanan atas bawahnya. Kalau yang dari tadi casing kita cobain kan dia cuma bibir tebel doang ya di bagian sisinya, nggak sampai nutupin bagian layarnya sini. Nah, buat yang nyari proteksi dan suka sama hard case, ini bisa jadi pilihan. Tapi satu juga, ini pada saat gue pegang dia lumayan nambah berat sedikit sih. Mantap gitu dipegangnya, tidak berat. Terus dia belakangnya lumayan licin. Kalau teman-teman tangannya berkeringat, ini ya bisa dipastiin tambah licin lagi. Dan ya udah sih, gitulah pokoknya. Kita lihat aja deh kerapiannya bagian atas. Oke, lumayan rapi. Untuk lubang-lubangnya pas lah, presisi. Terus tombol volume, kliki sekali. Fingerprint, oke, aman. Ada hidung babi. Dan di bagian bawahnya juga oke, rapi jali. Dan di sebelah kiri polosan aja, nggak ada apa-apa. Looks dari belakangnya seperti ini. Dan looks dari depannya seperti ini. Bagian atas sama bawahnya kelihatan lebih slim ya, karena dia ya balik lagi nutupin sampai ke bagian layarnya gitu guys. Oke, dan yaudah seperti biasa ya, 2 casing favorit gue di episode tim casing kita kali ini, Poco M4 Pro dari kamera yang di depan. Oke, 2 casing favorit gue. Pertama adalah yang honeycomb ini. Gue nggak usah jelasin panjang lebar. Intinya kalau dari 2 varian yang tadi ada smoke sama yang clear, baik lagi ya, gue sukanya yang clear biar warna kuningnya ini tetap terlihat nyentrik dan ngejreng. Buat alasan proteksi gue nggak perlu jelasin lagi karena teman-teman juga gue yakin udah hafal. Oke, yang satu lagi yang gue pilih adalah casing anjay autofocus ultimate experience. Kenapa? Dengan harga 40.000 coy, kita dapat casing yang lumayan sturdy, terus juga dipegangnya enak, dan yang paling penting adalah lubang-lubangnya itu rata semua. Jadi buat teman-teman atau ya maksudnya teman-teman kalian yang nggak tahu ini casing harganya tuh sebenarnya murah, kalau tahu ngelihat cuttingannya rapi kayak gini dan pinggirannya juga aman kayak gini ya, disangkanya ini casing 100 ribuan sih guys. Gitu. Cuma ya minusnya nih warna asli Poco M4 Pro teman-teman bakalan hilang. Kelihatannya cuma dari samping sama dari atasnya aja gitu ya. Sementara yang akan gue pakai tentu saja yang honeycomb ini dulu. Jadi biar sekalian udah bisa pamer gitu. Kalau ini warnanya kuning. Dah, kalau teman-teman pilihnya yang mana tulis di kolom komentar di bawah kayak biasa biar kita bisa diskusi bareng. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.